Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Mereka yang besar lebih hebat daripada yang kecil. Anggapan ini sudah turun-temurun ada di sekitar kita. Ukuran tubuh menjadi tolak ukur untuk menentukan kemampuan suatu hewan. Namun, apakah si besar selalu menang jika melawan si kecil? Dalam video ini, admin akan menunjukkan beberapa bukti yang memperlihatkan kemampuan si kecil ketika mengalahkan si besar. Sebagian hewan yang admin bagikan adalah jenis herbivora. Jadi bisa dibilang ini bukan perkara makan dan dimakan, tapi tentang nyali. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Angsa adalah jenis unggas yang memiliki fisik seperti jenis bebek. Sebagian ada yang dipelihara oleh manusia, dan sebagian lain hidup bebas di alam liar. Sementara sapi adalah hewan ternak berukuran besar. Ukuran keduanya berbeda jauh, perbandingannya bisa mencapai 1:200. Jika kita mengikuti hukum besar dan kecil seperti yang diamini banyak orang, tentu saja angsa bukanlah tandingan sapi. Dengan sekali seruduk atau injakan kaki, angsa bisa langsung takluk oleh sapi. Tapi nyatanya, hukum besar dan kecil seakan tidak berfungsi untuk pertarungan antara sapi dan angsa. Dalam sebuah video yang diunggah oleh Oziman Review, terlihat sekelompok sapi kedatangan tamu tak diundang. Seekor angsa tiba-tiba mendarat di tengah kerumunan sapi, menjadi sumber perhatian. Meski tidak mengganggu para sapi, tapi sepertinya angsa itu tidak disukai dan membuat para sapi merasa tidak nyaman. Beberapa sapi mulai memberikan serangan, mencoba menyeruduk angsa itu. Bukannya terbang dan kabur untuk melarikan diri, angsa itu malah memasang badan dan menegakkan kepalanya, seakan menantang sapi itu. Ia tak goyah sama sekali, meski kepala sapi ada di depannya. Keberanian angsa itu membuat beberapa sapi ketakutan dan coba melarikan diri. Sementara yang lain coba menyerang angsa itu lagi dengan serudukan. Hasilnya, angsa itu tetap berdiri tegak dan tidak mundur sama sekali. Padahal angsa itu hanya diam dan tidak menyerang sama sekali, tapi para sapi malah ketakutan. Setelah menyadari bahwa lawan kecilnya punya mental yang kuat, para sapi akhirnya mengakui kekalahannya dan mundur. Angsa 1, sapi 0. Kambing dan domba adalah dua jenis hewan yang sama, tapi berbeda. Ukuran dan bentuk fisik keduanya hampir sama. Ukuran sapi dibandingkan kambing sekitar 1:7. Sapi masih lebih besar. Keduanya masih dalam satu keluarga Bovidae. Cara bertarung mereka juga sama, yaitu adu kepala. Dengan bentuk fisik yang lebih besar dan kuat, seharusnya sapi bisa dengan mudah mengalahkan kambing maupun domba. Keduanya memang tidak terlalu akur ketika berada dalam satu tempat. Biasanya, kambing jantan dan sapi jantan yang bertemu akan saling serang dengan serudukan kepalanya. Jika menggunakan hukum besar dan kecil, seharusnya sapi bisa menang dengan mudah ketika melawan kambing ataupun domba. Tapi kenyataan di lapangan ternyata cukup berbeda. Dalam sebuah video yang diunggah oleh Animal Biology, seekor domba berada dalam kerumunan sapi. Salah satu sapi coba mengganggu domba itu. Mungkin sapi itu tidak suka dengan kehadiran domba. Bukannya takut, domba itu malah coba menyerang balik dan membuat sapi kabur ketakutan. Di video lain, channel Tilly Butler pernah mengunggah video yang lebih ekstrim. Sekelompok sapi terlihat panik ketika seekor kambing datang. Salah satu sapi coba beradu kepala dengan kambing itu. Keduanya jatuh, tapi kambing berhasil bangkit. Sementara sapi itu tergeletak tidak berdaya. Kambing 2, sapi 0. Kuda adalah hewan yang sangat familiar untuk kita semua. Mereka bisa dijinakkan dan menjadi salah satu hewan pengangkut yang dapat diandalkan. Berbeda dengan saudaranya, zebra, yang terlalu sulit untuk dijinakkan. Sama seperti kuda, ayam juga sangat familiar. Mereka adalah hewan ternak
yang banyak dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber makanan. Ayam dan kuda adalah hewan yang jinak, tapi mereka tetap memiliki sifat agresif. Ayam bisa menyerang dengan paruh dan kakinya, sementara kuda biasanya menyerang dengan tendangan kakinya. Ukuran kuda berkali-kali lipat daripada ukuran ayam. Jika melihat ukurannya, seharusnya kuda bisa menang dengan mudah jika harus bertarung dengan ayam. Tapi nyatanya, beberapa kuda tidak berdaya ketika menghadapi seekor ayam. Mereka seakan ketakutan dengan ayam kecil yang mendekatinya. Kuda coba menyerang dengan tendangan, tapi ayam itu tidak mundur sama sekali. Ayam terus menyerang kuda dan membuat kuda itu merasa tidak nyaman. Kuda terus berlari menghindari ayam. Mereka bahkan sampai terjatuh ke tanah gara-gara seekor ayam. Ukuran yang besar, fisik yang kuat, dan tendangan yang mematikan seakan tidak berguna untuk melawan seekor ayam. Ayam 1, kuda 0. Beberapa orang menyatakan bahwa gajah, hewan darat terbesar itu, takut dengan tikus kecil. Apakah benar? Dalam sebuah video yang diunggah oleh channel Wiggle TV, terlihat 2 ekor gajah panik dan ketakutan ketika seekor tupai lewat di dekat mereka. Apakah gajah itu mengira bahwa tupai adalah tikus? Di momen lain, gajah terlihat menyerang burung-burung kecil yang ada di sekitarnya. Mereka mengejar, menendang, dan menghempaskan burung dengan belalainya. Menurut admin, gajah memang takut dengan tikus. Bukan karena faktor tikusnya, tapi karena ukuran dan kelincahannya. Terbukti, gajah juga terlihat takut dengan tupai dan tidak nyaman ketika ada burung di sekitarnya. Sepertinya, gajah cukup terganggu dengan hewan kecil yang ada di sekitarnya. Seekor anak kambing masuk ke dalam kandang domba. Hasilnya, semua domba panik ketakutan dan mencoba kabur menghindari anak kambing itu. Entah apa yang membuat para domba ketakutan terhadap anak kambing itu. Tapi anak kambing itu juga sepertinya sengaja meledek para domba dengan menakut-nakuti mereka. Anak kambing 1, para domba 0. Tidak selamanya si kecil kalah oleh si besar. Dalam beberapa momen, si kecil bahkan bisa mengalahkan si besar dengan cukup mudah. Tidak ada hubungannya dengan ukuran. Ini tentang nyali. Admin mau cerita dikit ya guys. Ada beberapa yang bertanya, kenapa admin jarang upload video? Jawabannya adalah karena lokasi tempat kerja admin agak cukup jauh dari rumah. Sementara kondisi saat ini cukup kacau akibat adanya wabah virus COVID-19 yang berbahaya. Jadi, admin agak sulit menuju ke tempat kerja. Selain itu, akhir-akhir ini mata admin agak bermasalah dan udah nggak kuat lama-lama di depan komputer. Sebenarnya udah banyak bahan video yang bakal admin kerjain, tapi karena beberapa alasan seperti yang admin sebutkan, maka kerjaan admin agak telat. Dan hasilnya, admin jadi jarang upload video baru buat menghibur kalian. Maafin ya, admin akan terus berusaha agar bisa membuat video-video baru yang fresh, menghibur, dan menambah wawasan untuk kita semua. Doain ya, biar sehat walafiat. Bentar lagi udah mau puasa. Buat teman-teman yang beragama Islam, mari kita sambut bulan suci Ramadan dengan hati yang gembira. Jangan lupa juga untuk berdoa agar wabah corona ini cepat reda. Yang sakit diberikan kesembuhan, yang sehat dihindarkan dari penyakit, dan yang telah meninggal dunia semoga diampuni dosanya dan diterima amal kebaikannya. Satu lagi pesan admin, ayolah kita ikuti anjuran pemerintah, jangan kelayapan, tetap di rumah, dan kalau terpaksa keluar, jangan lupa pakai masker. Rajin-rajin cuci tangan, hindari kontak fisik dan kerumunan. Mari bersatu untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Oke, kayaknya cukup dulu. Makasih udah nonton, semoga ada manfaatnya, dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan.
Saga.